lanjut 10 buat Karisana. Senang anak-anak ya, karena anak-anak habis mengikuti tes Sumatep akhir semester ganjil ya. Sini, enggak apa-apa. 1, 2, 3. Nah, baiklah anak-anak. Ya, silakan anak-anak duduk kembali ya. Dengarkan dengan baik. Cari tempat yang tidak basah dan tidak panas. Akan ya mengadakan sosialisasi terkait dengan tema ya proyek kita anak-anak ya. P5 kita apa temanya nah? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Tema dari proyek profil pelajar Pancasila kita di sekolah. Terkait dengan pengolahan, pemilahan sampah ini. Nah, agar tidak panjang ya, agar tidak panas juga anak-anak. Untuk waktu Ibu persilakan kepada Pak Nyoman Sutama SPDSD. Tepuk tangan dulu buat Pak Komang. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan dan waktunya. Semangat pagi anak-anak. Kali ini Bapak akan menyampaikan jadi tentang tema dari proyek kita. Jadi proyek dari P5 kita itu adalah tentang gaya hidup berkelanjutan di kelas 4, 5, 6 di kelas tinggi dulu. Sebenarnya Bapak sih inginnya kelas 5 yang menjadi sampel dulu gitu, tapi karena tadi diketahui oleh ibunya, oke lah jadi langsung di kelas 4, 5, 6. Jadi anak-anak kan sudah tahu ya, di dalam nanti pembelajaran ini ada namanya nilai proyek, kan gitu. Biasanya anak-anak dapat 2 rapot. Terus yang kedua adalah rapot proyek P5-nya. Nah sekarang rapot P5-nya itu akan dibagikan di semester kedua. Programnya itu seperti apa? Nah, salah satunya ini adalah tentang sosialisasi dulu. Jadi di dalamnya itu nanti apa saja sih yang ada isinya, nanti akan kita lihat gitu. Nah terus yang pertama, tujuan dari kegiatan ini adalah jadi peserta didik dapat memahami dampak aktivitas baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Nah, jadi kegiatan ini, jadi tema gaya hidup berkelanjutan ini itu akan dilaksanakan oleh anak-anak siswa SD Negeri 2 Subagan. Fase A itu kelas 1 dan 2. Kalau fase B itu kelas 3 dan 4. Fase C kelas 5 dan 6. Jadi yang pertama itu pembahasan isu lingkungannya itu adalah ramah lingkungan. Ya, ramah lingkungan. Nah, jadi bagaimana nanti kita menciptakan lingkungan yang baik. Nah, terus yang ketiga adalah sampah organik. Ya. Nah, jadi disinilah nanti di pembahasan isu lingkungan yang ketiga inilah tema yang Bapak ambil. Terus yang keempat adalah perubahan iklim. Jadi dampak dari sampah yang berserakan, ya jadi terjadinya perubahan iklim yang sangat cepat. Ya, jadi mungkin panas yang terlalu tinggi nantinya gitu. Ya, anak-anak sudah bisa membedakan enggak mana yang termasuk sampah organik kalau di sekolah? Mana yang termasuk sampah non organik? Yang berwarna hijau kadang berisi sampah plastik, yang berwarna kuning kadang berisi dedaunan, sampah non organik. Ya, jadi anak-anak bisa berinovasi, anak-anak bisa berkreativitas.
Ya, mau dijadikan apa dia? Itu. Baru sampah plastik itu bisa larut. Beda dengan sampah dedaunan, sampah organik. Jadi yang bisa hancur akan hancur, kalau sampah plastiknya 100 tahun pun belum akan hancur dia. Ya, jadi akan menjadi bukit dia di sana. Nah itu bahayanya, karena dia tidak bisa dicerna. Dapat menyebabkan banjir. Hai, sampah plastik telah menjadi salah satu masalah lingkungan yang paling mendesak. Hampir 700 spesies hewan, termasuk yang terancam punah, diketahui telah terkena dampak sampah plastik. Mikroplastik pun telah ditemukan pada lebih dari 100 spesies air, termasuk ikan, udang, dan kerang yang umum kita makan. Selain berbahaya bagi hewan, khususnya makhluk laut, ada juga bahaya lain dari sampah plastik. Apa saja? Kita cari tahu Proyeknya itu adalah tentang gaya hidup berkelanjutan. Nah, jadi Bapak ambil di sini adalah tentang pemanfaatan sampah plastik. Jadi dengan memanfaatkan sebagai eco-brick. Ya, jadi apa itu eco-brick? 1. Gunting. 2. Tongkat kayu. 3. Lap kering. Bahan-bahan yang diperlukan. 1. Sampah plastik. 2. Botol plastik bekas air mineral. Langkah-langkah pembuatan eco-brick. Botol ini nantinya akan menjadi bata dalam membuat eco-brick. Botol tersebut tidak perlu dicuci jika sudah dalam keadaan bersih. Lalu masukkan potongan-potongan sampah plastik ke dalam botol bekas air mineral. Isi botol dengan sampah plastik sampai semua bagian botol terisi penuh. Ya. Kalau tadi sebelum dimanfaatkan menjadi kursi seperti itu kan belum berguna dia, sampah plastik itu. Bahkan menjadi musuh kita kan? Nih, dia akan menjadi teman kita. Dia akan bisa kita manfaatkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga nanti anak-anak bisa menerapkannya, bisa membuat salah satu saja dari apa yang sudah tadi dicontohkan. Mungkin ada pertanyaan? Tidak. Kira-kira nanti bisa membuatnya? Bisa. Apa? Botol, terus? Plastik, terus? Alatnya gunting, kayu, tongkat. Itu alat dan bahan yang kita perlukan. Kalau kita ingin membuat, adakah alat-alat itu atau bahan itu yang sulit anak-anak bawa atau sulit anak-anak temukan? Jadi anak-anak bisa menghasilkan satu eco-brick di dalam kelasnya yang bisa kita manfaatkan nantinya. Oke, setuju? Siap melaksanakannya? Siap. Oke, terima kasih.